Bab 602. Siapa yang berani pergi? Aku tidak peduli kamu siapa. Selama kamu tidak sopan pada guruku, maka meskipun kamu adalah Raja Langit, aku juga tidak akan menyambutmu. Jadi silahkan pergi dari klinik aku. Agus Yu tidak ramah seperti guru-guru pengobatan tradisional yang lain. Dia memiliki temperamen. Bahkan temperamennya tidak kecil. Jangankan Albert Su bukan datang untuk berobat. Meskipun para pasien-pasien itu, jika mereka membuat Agus Yu marah, maka dia juga akan mengusirnya. Apa itu etika kedokteran? Etika kedokteran itu kamu menghormati aku. Aku baru akan menganggap kamu sebagai pasien. Jika kamu tidak menghormati aku, maka meskipun nyawa kamu sudah sekarang, aku juga tidak akan menyelamatkanmu. Tentu saja, ini hanya prinsip Agus Yu sendiri saja. Pria di depannya ini membuat Agus Yu sangat kesal. Jadi tidak peduli apa tujuan kedatangan pria ini, Agus Yu tidak akan bersikap ramah padanya dan langsung mengusirnya. Yui Han mengangkat alisnya, lalu berkata, "Petua, apakah kamu sudah tidak ingin hidup? Percaya atau tidak aku." "Diam!" Albert Su berteriak. "Maaf ayah angkat." Yui Han hanya dapat mundur. Dia hanya ingin menunjukkan kemampuannya. Bagaimanapun dia baru mengenali ayah angkatnya ini. Jadi dia berharap dirinya dapat memberikan kesan baik pada Albert Su. Namun dia tidak tahu tindakannya ini justru membuat Albert Su kehilangan kesan baik padanya. Yang paling penting sejak awal Albert Su tidak menganggap Yui Han apa-apa. Jadi tentu saja dia tidak perlu melakukan apa-apa. Yui Han tidak bicara lagi. Ekspresi Albert Su tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan senyuman yang aneh. Lalu berkata, "Tuan memang memiliki temperamen. Tadi aku yang bersalah. Aku minta maaf padamu." Agus Yu mendengus dingin, lalu merasa sangat kesal. Albert Su tidak peduli. Atau dapat dikatakan dia berpura-pura tidak peduli. Lalu tersenyum dan bertanya, "Tadi aku dengar dari Tuan berkata, gurumu adalah Dragon Supreme, Yang Mulia Kaisar Dewa. Apakah kamu bisa membantuku untuk menceritakan ceritanya?" "Tidak ada waktu. Aku harus mengobati pasien. Jika kamu senggang, pergilah bermain catur dengan para petua di taman. Jangan mencari masalah di sini." Agus Yu berkata tanpa sungkan. Apakah cerita Yang Mulia Kaisar Dewa masih harus diceritakan? Bukankah ini sudah menjadi rasa bangga para rakyat negara Long? Bukankah seharusnya tidak ada yang tidak tahu mengenai cerita? Jadi ketika Albert Su bertanya seperti itu, bukankah dia sedang sengaja mencari masalah? Melihat sikap Agus Yu, tatapan Albert Su menjadi dingin. Ketika bersiap marah, seorang wanita tua yang sedang mengantri di samping sana tiba-tiba berkata, "Bahkan Yang Mulia Kaisar Dewa saja tidak tahu. Apakah kamu sedang bercanda?" Pandangan Albert Su berpindah ke wanita tua itu. Dia menahan amarahnya dan berkata, "Sejak kecil aku hidup di desa. Informasi yang kami dapatkan terbatas. Apakah kamu bisa menceritakannya?" "Datang dari desa. Kaisar Dewa Louis begitu terkenal. Meskipun kamu dari desa, kamu juga tidak mungkin tidak pernah mendengarnya." Wanita tua itu bergumam di dalam hati. Namun melihat di depannya masih ada antrian, dan dia senggang. Jadi dia mulai menceritakan Kaisar Dewa Louis. Wanita tua itu terlihat sangat bangga ketika menceritakannya. Terutama ketika menceritakan pertarungan di puncak Tianxia. Ekspresinya terlihat sangat kagum. Kekagumannya seperti sungai yang tidak berhenti mengalir. Seakan-akan dia telah secara langsung menyaksikan pertandingan tersebut. Para pasien yang sedang menunggu di sekitar sana
Meskipun mereka juga sudah tahu cerita ini dari berbagai macam media. Namun ketika wanita tua ini bercerita, mereka tetap merasa membara dan sangat kagum. Bahkan Agus Yu yang sebelumnya bersikap dingin, saat ini merasa bangga. Dan dia menjadi bersemangat ketika memeriksa pasien. Orang itu ada gurunya. Bagaimana mungkin dia tidak bangga? Yui Han mendengus denga pelan. Dan tidak ada orang yang mendengarnya. Jika diletakkan dahulu, ketika tidak mengetahui kemampuan Louis Lu, dia pasti akan langsung mencibir Louis Lu bahwa dia hanya dapat bersikap hebat di depan sekumpulan manusia biasa di dunia sekuler. Namun setelah dia mengetahui kemampuan Louis Lu, dia tidak berani mengatakan hal itu lagi. Tetapi, dia tetap mendengus ketika mendengar wanita itu bercerita. Pertarungan puncak Tianxia di hari itu, Yui Han juga sedang naik ke atas puncak. Dan kebetulan melihat hal tersebut, harus diakui, jika digantikan dengan kultivator tahap fondasi yang lain, mereka tetap akan menghantam mundur 100 petarung alam dewa tersebut. Dengan kata lain, mengenai sebutan Supreme Dragon dan Yang Mulia Kaisar Dewa, sebutan ini hanya akan diucapkan oleh orang-orang di luar Kunlun. Sedangkan para kultivator di dalam Kunlun, terutama para kultivator yang tersembunyi, mereka sama sekali tidak akan menyebutnya seperti itu. Karena mereka merasa diri sendiri juga bisa melakukannya. Hanya saja mereka tidak memiliki waktu senggang. Hal ini juga membuat Yui Han merasa kesal. Sudah jelas Louis Lu ini setiap harinya hanya ikut campur urusan orang lain. Namun kultivasinya tetap saja tidak hancur. Hal ini membuatnya sangat kesal. Berarti, Yang Mulia Kaisar Dewa yang kalian maksud itu adalah seorang orang suci yang baik hati. Setelah mendengar ucapan wanita tua itu, Albert Su tiba-tiba berkata, "Bukankah itu hanya ucapan yang tidak perlu?" Wanita tua itu berkata, lalu dengan aneh memelototi Albert Su, "Bukannya aku ingin banyak bicara. Apakah kamu benar-benar tidak pernah mendengar cerita Yang Mulia Kaisar Dewa? Apakah kamu ini berasal dari planet lain?" Hehe. Albert Su tertawa. Dia tidak menanggapi wanita tua itu lagi. Dia sekali lagi berjalan ke depan meja Agus Yu. Lalu bertanya, "Karena Louis Lu adalah gurumu, bukankah kamu bisa menghubunginya?" Setelah bicara begitu banyak, ternyata dia masih berani menyebut nama dari Yang Mulia Kaisar Dewa. Hal ini tidak hanya membuat Agus Yu marah, namun para pasien di sektiar sana juga marah. Namun detik selanjutnya, Albert Su menghantam meja di depan Agus Yu. Suara keras terdengar, meja langsung hancur, dan Agus Yu terhempas keluar. "Apa yang kamu lakukan? Lapor polisi. Cepat lapor polisi." Tiba di saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak bisa melihat bahwa pria ini datang untuk membuat masalah? Di saat mereka ingin melarikan diri, mereka juga berteriak ingin melapor polisi. "Siapa yang berani pergi?" Yui Han berteriak. Niat membunuh yang berhawa dingin menyebar. Seketika semua orang seperti masuk ke dalam gua es. Tubuh mereka seperti membeku, tidak bisa bergerak. Saat ini semua orang baru mengerti. Beberapa orang ini bukan orang biasa. Mungkin memanggil polisi juga tidak berguna. Hal ini seharusnya diserahkan kepada aliansi bela diri. Seketika mereka merasa ketakutan. Bersambung.